penyebaran Al-Quran di Indonesia, maka pada tahun 1445 Hijriah, tahun 2023 Masehi, Markas Tadarus Indonesia disahkan dengan disaksikan langsung oleh pembina Yayasan An-Naba Al-Azim, Dr. Muhammad Ar-Rabi'ah dari Mekah secara daring. Markas Tadarus Indonesia berkantor pusat di ibu kota Jakarta dan telah memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran dari berbagai daerah di Indonesia hingga lebih dari 15 lembaga, di mana setiap lembaga memainkan peran aktif dalam mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran di wilayahnya masing-masing. Medan, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, hingga Sulawesi Selatan. Sebagaimana visi kami untuk menjadi rujukan nasional dalam tadarus Al-Quran dengan misi menyatukan hati dengan Al-Quran melalui sunnah tadarus di tengah-tengah masyarakat. Program Markas Tadarus Indonesia menargetkan seluruh Muslim Indonesia dari berbagai usia dan profesi, dari anak-anak hingga dewasa. Lingkup kerja kami, kaderisasi dan pelatihan, pembelajaran dan pengajaran, terjemah dan karya, kuliah umum dan seminar. Kami memohon kepada Allah untuk kemudahan dalam program dan kegiatan dakwah kami. Markas Tadarus Indonesia menyatukan hati dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ucapan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, diantaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan, juga nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali seperti biasa pada Tadarus Ahad yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, guru kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jasa-jasa dan perjuangan beliaulah, atas pengorbanan beliaulah kita semua bisa mengenal agama Islam, agama yang lurus, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuknya yaitu Al-Quranul Karim, yang insya Allah pada malam hari ini akan kita pelajari ayat per ayatnya, surat per suratnya, yang insya Allah kita akan masuki surat di Juz Amma.
Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita pelajari nanti menjadikan kita semuanya bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala guna menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat peserta tadarus Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan memasuki tadarus Al-Qur'an, majelis tadarus Al-Qur'an metode 5T di surat Al-Fil ayat keempat. Seperti biasa para hadirin jamaah tadarus Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki sesi yang pertama. Yang pertama yaitu sesi tamhid ya, sebagai pendahuluan sebelum mengenal lebih dalam tentang surat Al-Fil ayat keempat itu sendiri. Bagi para peserta semuanya diharapkan untuk bisa berinteraksi di forum chat yang tersedia di Zoom ini agar saling menjawab, berkontribusi, berpartisipasi agar bisa memurojaah surat Al-Fil ayat keempat ini. Silakan disiapkan sesi chatnya, forum chatnya agar bisa langsung menjawab pada sesi tamhid ini. Apa saja kemampuan yang dimiliki oleh seekor burung? Tamhid pertama, apa saja kemampuan yang dimiliki oleh seekor burung? Terbang. Selain terbang, apakah ada lagi? Terbang tinggi, insya Allah. Membawa batu, iya betul. Kalau di surat Al-Fil ini diceritakan membawa batu ya, 3 batu di paruh dan kedua kakinya. Kelebihan dari seekor burung, kemampuan yang dimiliki seekor burung apa saja? Membawa surat, membawa surat, membuat sarang, masya Allah, membuat rumah ya. Baik, kemudian tamhid berikutnya, apakah burung biasanya bisa melempar sesuatu dari langit, Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak, masya Allah. Banyak yang menjawab tidak. Apakah ada yang menjawab iya? Iya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata dan terjadi di surat yang kita bahas ini, surat Al-Fil ayat keempat. Burung ababil. Berikutnya, bagaimana normalnya bila batu panas diletakkan di paruh dan di kedua kaki burung? Bukankah burungnya akan terbakar? Kepanasan ya. Kita aja kalau diletakkan sesuatu yang panas menjerit, terbakar, benar. Harusnya kepanasan dan terbakar. Tapi Masya Allah ya, di surat Al-Fil ini keajaiban dan kekuasaan Allah itu tampak nyata dan jelas. Layaknya seperti kita mendengar kisah-kisah pejuang-pejuang di Indonesia dahulu ya, memperjuangkan Indonesia agar bisa merdeka. Begitupun dengan kejadian dan sejarah di surat Al-Fil ini. Baik, kemudian tamhid berikutnya. Siapakah yang memerintahkan pasukan burung untuk menyerang pasukan bergajah? Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala.
Silakan para peserta, Bapak Ibu yang belum menjawab, silakan untuk menjawab agar saling kenal dengan ayat keempat ini. Sehingga nanti saat sesi tafsir, kita tinggal memperdalam materinya. Kemudian, tamhid berikutnya. Apa peran burung yang berbondong-bondong itu di dalam surat Al-Fil ayat keempat? Apa peran mereka, burung-burung yang berbondong-bondong itu pada surat Al-Fil ayat keempat? Ia melempar batu, membawa batu. Ada lagi, menjadi tentara Allah. Ya betul, Masya Allah ini jawaban yang tepat. Menjadi tentara Allah. Melempari pasukan gajah dengan batu yang panas. Ya betul. Melemparkan bantuan yang terbakar. Ya, dengan batu ya. Menyerang pasukan bergajah. Ya Masya Allah, Alhamdulillah semuanya jawaban yang benar. Menjadi tentara Allah. Kemudian yang terakhir, apa yang dilemparkan oleh burung-burung kepada pasukan bergajah? Jawaban yang mudah. Batu panas. Ya, betul. Alhamdulillah. Batu berapi, batu yang panas, bebatuan panas. Ya, betul. Masya Allah. Kerikil dan tanah liat panas. Ya. Alhamdulillah, kita cukupkan untuk tamhid pada surat Al-Fil ayat keempat ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para peserta yang sudah berpartisipasi membantu menjawab dan memurajaah pada sesi tamhid ini. Mudah-mudahan yang belum menjawab pada pertemuan berikutnya bisa menjawab. Amin. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesi tamhid T yang pertama sudah kita laksanakan. Berikutnya kita memasuki sesi tilawah, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Asid Riyadi SH. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah anak akan membacakan surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustadz Asid Riyadi SH. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sesi tamhid kemudian sesi tilawah sudah kita laksanakan. Berikutnya kita akan memasuki sesi tafsir, materi utama
yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita yaitu Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis, LCMA Hafizahullah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Syukran Ustaz Aris. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana علمنا القرآن وأسعدنا به اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل القرآن لنا إماما وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pembawa acara Ustaz Aris dan yang baca Quran Qari Ustaz Asid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semua tim dakwah Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Fil ayat yang keempat insya Allah taala. Sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Asid tentang surat Al-Fil ya. Insya Allah kita akan masuk ke tafsirnya atau maknanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tarmihim bihijaratin min sijil." Baik. Yang pertama kita akan coba memahami makna tarmihim. Apa makna tarmihim? Silakan. Tadi udah ya. Tidak apa-apa, kita ulangi. Apa makna tarmihim? Tarmihim. Melempar. Ya. Burung-burung itu melempari mereka. Ya, betul. Kita akan coba analisa tarmihim. Di sini tarmi yang melempar siapa? Silakan. Tarmi yang melempar siapa? Yang melempar adalah hewan burungnya. Kemudian yang dilempari siapa? Yang dilempari adalah pasukan gajah. Naam, yang dilempari adalah pasukan gajah. Sahih. Baik, tarmihim. Sekarang kita akan menganalisa firman Allah Subhanahu wa taala dari kata tarmi. Tarmi tadi artinya melempar. Melempar itu berarti ada tujuan dan selain ada tujuan ada apa lagi? Kalau kita melempar sesuatu itu ada arahnya. Selain ada arahnya, kalau orang melempar tuh perlu apa? Apa bedanya melempar dengan melepas? Apa bedanya melempar dengan melepas? Ya, betul. Jadi kalau melempar itu perlu tenaga, perlu target, betul. Melempar itu perlu tenaga, perlu target, perlu sasaran. Ada tenaganya. Burung-burung tersebut melempar, melempar.
Kata melempar di sini, ini dari huruf ro, mim, ya, tiga huruf ini. Ro, mim, dan ya. Ini artinya melempar. Dan biasanya kata melempar atau ro, mim, ya ini biasanya digunakan untuk memanah, ya, untuk melempar anak panah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala innar ramya, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu. Tiga kali Nabi menyebut di dalam hadis bahwa kekuatan itu ada pada lemparan anak panah. Kekuatan itu ada pada lemparan, ada pada rami. Ra, mimin. Ra, mim, ya. Ram. Lemparan itu, kekuatan, maaf. Kekuatan itu ada pada lemparan. Kekuatan itu ada pada lemparan. Kekuatan itu ada pada lemparan. Tiga kali. Kata lemparan ini di zaman Nabi diartikan sebagai apa? Lemparan anak panah. Di mana dalam melempar anak panah dibutuhkan tenaga yang kuat, dibutuhkan daya, dan dibutuhkan target sasaran yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya, burung itu apakah dia bisa melempar? Itu pertanyaannya. Bisa enggak dia melempar dengan tenaga dan kekuatan seperti manusia yang melempar, tangannya ditarik, kemudian digoyangkan ke depan? Asal dulu, asal usulnya dulu, lumrahnya, fitrahnya atau normalnya, yang biasa ya, yang biasa dari seekor burung tuh dia bisa nggak kakinya ditarik dulu kemudian melempar, bisa nggak? Atau dia hanya bisa melepas? Seperti tadi eh, ada yang mengatakan burung bisa membawa surat, surat itu dilepas sama dia ya. Ya, burung hanya bisa melepas, dia tidak bisa melempar, betul. Burung itu tidak bisa melempar. Dia hanya bisa melepas. Baik, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa burung tersebut membawa batunya di tiga tempat, yaitu dia ada tiga batu. Dua batu di mana? Dua batu di kaki, satu batu di dua di kaki, satu di paruh. Ya, betul. Paruh itu melempar ya. Paruh melempar, bagaimana paruh melempar? Ya, melempar, melempari. Jadi eh, kata melempar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini ya, ini memberikan pesan khusus bagi kita, memberikan satu pelajaran khusus dari kita bahwa burung ini bukan seperti burung yang biasanya. Nah, ini konsepnya ya. Perhatikan, burung ini datang atas perintah Allah seperti tadi yang sudah disampaikan. Burung ini datang atas perintah Allah dengan tujuan khusus. Baik, apa tujuan Allah mengirim burung ini? Ayo, apa tujuan wa arsala alaihim? Apa tujuan Allah mengirim burung ini kepada mereka? Untuk apa? Kira-kira untuk hiasan supaya mereka melihat, atau untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk melempari, untuk beri pelajaran. Betul. Kalau Allah marah kepada satu kaum, maka Allah timpakan apa ke kaum itu? Ya, Allah timpakan apa? Jika Allah marah ke kaum itu, Allah timpahkan azab ke kaum itu. Nah, azab. Jadi burung ini, burung yang Allah kirim dengan cara yang khusus, yaitu kepada arsala, wa arsala, yang kemarin ya, kita ulang sedikit, wa arsala,
Allah kirim dengan cepat alaihim kepada seluruh pasukan gajah tanpa terkecuali, tidak hanya Abraha tapi kepada seluruhnya, alaihim, him semuanya, bukan hanya Abraha. Tairan, yaitu burung-burung itu, ababil. Pertama, dari cara datangnya sudah bukan burung yang biasa. Cara datangnya adalah berkelompok, satu kelompok melewati, kemudian datang kelompok berikutnya, kemudian melewati, datang kelompok berikutnya, terus begitu beriring. Terus beriring, satu kelompok maju, satu kelompok maju, satu kelompok maju seperti pasukan perang. Kemudian posisinya juga bukan dari satu arah, bukan dari sisi kanan saja, timur saja, atau barat saja, atau utara dan selatan, tapi dari min syatta al-nawahi, tapi dari semua sisi. Dari sisi yang berbeda-beda, mereka masuk ke tengah menyerang dari atas, kemudian melewati, masuk lagi pasukan burung lagi, melewati pasukan burung lagi. Cara datangnya pun bukan cara datang burung yang biasa. Tetapi cara datang burung sebagai azab. Ya, cara datangnya juga sudah menentukan. Pertama, berjumlah yang begitu banyak. Yang kedua, berkelompok-kelompok. Setelah berkelompok-kelompok, bertahap lagi. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Seperti pasukan-pasukan perang yang biasa dilakukan oleh manusia. Cara datangnya, jumlahnya, ini benar-benar tipu daya Allah Azza wa Jalla yang sangat kuat. Ya, benar-benar tipu daya Allah Azza wa Jalla yang sangat kuat. Cara datangnya sudah merupakan cara datang yang berbeda. Kemudian juga ternyata hewan tersebut melakukan sebuah perbuatan yang tidak standar dengan hewan yang lainnya. Karena hewan tersebut datang bukan untuk menjadi hiasan di luasnya langit yang biru, bukan. Tetapi datang hewan tersebut untuk menjadi azab, untuk menjadi azab bagi pasukan gajah, untuk meluluh lantahkan segala tipu daya mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tarmihim, tarmihim, sebuah perbuatan yang tidak standar dilakukan oleh seekor burung. Tidak standar, yaitu melakukan pelemparan. Apalagi posisi batunya itu ada di paruhnya satu. Ini tidak mungkin dia melempar. Tetapi Allah mengatakan tarmihim, bukan tulqihim. Bukan tulqihim atau melepas bagi mereka. Tulqi hijarah ilaihim, bukan. Bukan melepas, tapi melempar. Berarti burung ini bukan sekedar hewan seperti biasanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendesain dengan tipu daya Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Ini hebat sekali. Allah Azza wa Jalla jika sudah ingin melakukan sesuatu yang yang di luar kemampuan manusia, inilah buktinya. Ya. Jadi burung ini melempar dengan tenaga yang kuat. Untuk bayangin, ya. Bagaimana itu burung melempar dengan tenaga yang kuat? Itu lemparan, coba kita bayangin dulu, kita berada di kota Mekah, kita lagi di atas gunung, ya, kita di atas gunung, antum lihat Ka'bah, lihat gunung-gunung kita sekitarnya, ada Gunung Sofa, Gunung Marwah, ada Gunung Kubais, pokoknya yang tinggi-tinggi, ada Jabal Umar, atau di atas hotel, antum bayangin. Sebelah sana ada pasukan gajah. Kalau burung itu hanya melempari biasa, maaf, hanya melepaskan batu-batunya, dia lepas saja dari atas, itu jatuhnya seperti hujan, betul ya, seperti hujan batu. Kalau seperti hujan batu itu, masih ada ndak kesempatan mereka untuk lari dan untuk apa namanya ya, untuk batu itu jatuh ke tanah tidak kena, masih ada nggak kalau dilepas? Kalau dilepas. Kalau burung itu melepas, masih ada kemungkinan batu itu jatuh tidak terkena orang? Masih sangat, masih sangat. Kalau kalau dilepas, karena kan coba untuk bayangin ya,
pasukannya kan 10.000, ya itu minimal jumlahnya. Untuk pasukan 10.000, bahkan lebih dari itu, ya. Kalau antum lihat burungnya masuk, itu burung berapa ya sekali masuk ya? Allahu a'lam. Banyak sekali pastinya. Burung itu masuk, kemudian lempari seperti hujan batu, itu masih ada kemungkinan orang berlari dan kabur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya bisa menghindar kalau dilepas. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan burung itu melepas, tapi burung itu melemparinya. Berarti ketika burung itu ya melepaskan, atau ya tadi itu batu itu dilepaskan, berarti dilepaskan dengan tenaga, daya dan kekuatan. Kata para ulama ya, setiap batu itu, setiap burung itu membuat 3 batu, dan setiap burung itu sudah tahu kemana dia harus menembak. Itu bayangin itu. Hah? Itu bayangin, itu burung itu, sekian banyak orang yang ada di bawah, yang 10.000 orang atau lebih itu. Burung itu sudah tahu dia harus menembak ke siapa. Ya, dan burung macam apa itu? Kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat merubah sebuah makhluk yang biasa menjadi makhluk yang mengerikan. Tayran ababil. Ini di dunia, ya ini di dunia. Di akhirat Allah, ada hadis ya, perhatikan. Di akhirat ada hadis, domba-domba atau kambing-kambing yang tidak bertanduk, ya, ini kambing tidak bertanduk. Dulu di dunia nih, kambing yang tidak bertanduk itu ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Ini kambing bertanduk, dia menanduknya, menzaliminya. Sedangkan kambing dugul. Dugul itu tidak ada tanduknya. Sampai dia terluka. Di dunianya begitu. Kemudian kata Nabi SAW, di akhiratnya Allah balik, Allah balik, Allah balik ketika dibangkitkan kambing itu. Jadi hewan pun ada kisos, hewan pun ada kisos. Kisos itu adalah balasan setimpal. Di akhirat dibalas dengan setimpal. Ketika di akhirat dibangkitkan 2 hewan ini, ya, hewan yang tidak masalah tidak akan dihukum, tapi ada hewan yang bermasalah dihukum oleh Allah. Diberikan keadilan oleh Allah bagi hewan yang pernah dizalimi. Maka hewan yang dugul, kambing dugul ini, ya, eh, yang tidak ada tanduk ini, dia saat itu di akhirat diciptakan oleh Allah baginya tanduk. Sedangkan yang bertanduk dijadikan tidak ada tanduknya. Dibalik oleh Allah di akhirat. Kemudian dia membalas, menanduk kambing tersebut sebagaimana dulu dia ditanduk di akhirat. Artinya Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin, dapat merubah keadaan dengan sangat-sangat mudah. Allahu Akbar. Ya, di dunia dan di akhirat. Tidak ada burung yang bisa melempar seperti seorang melemparkan peluru atau seorang sniper melemparkan peluru. Gak ada. Tidak ada standar hewan burung bisa melakukan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan burung itu mampu untuk melempar. Artinya di sini sangat jelas kekuasaan Allah dalam merubah skill dan kemampuan makhluknya. Kekuasaan Allah dalam membuat sebuah keajaiban, sebuah kekuasaan yang tidak pernah bisa terbayangkan hebatnya oleh manusia. Burung bisa melempar. Ya, termihim. Ya, tadi sudah burung itu melempar. Berarti ini menunjukkan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Kita harus memasukkan dalam hati kita tentang kekuasaan Allah, maha mampunya Allah untuk merubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda. Inilah Allah Azza wa Jalla. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan dengan kalimat kun fayakun. Cukup mengatakan kun, maka jadi. 2 huruf, kaf dan nun. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kun, hanya kun, semua akan terjadi. Maka siapa di antara kita yang masih berani melanggar hukum Allah? Siapa yang masih merasa aman dari hukum Allah? Hati-hati. Jangan mencoba-coba melakukan kait, tipu daya di hadapan hamba Allah
karena Allah selalu mengintai, melihat, menyaksikan, memuraqabah, memantau hamba-hambanya yang melakukan kaid, tipu daya di atas muka bumi ini. Allah bisa hancurkan dengan cara apapun. Kalau tidak di dunia, di akhir. Dan ketahuilah bahwa apabila Allah akhirkan hisab atau Allah akhirkan azab di akhirat, itu lebih bahaya. Itu lebih berbahaya. Allah berarti ingin mengazabnya dengan azab yang sangat dahsyat. Ya, kalau dibiarkan dia terus bermaksiat sampai mati, justru Allah Azza wa Jalla ingin menyiksa dia lebih berat siksaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kembali lagi bahwa tarmihim menunjukkan kekuasaan Allah mengirim burung dengan kekuatan yang berbeda dan perbuatan burung yang berbeda, yaitu dia melempar. Yang kedua ada kata him. Him itu mereka. Siapa yang dilempar? Siapa yang dilempar? Tadi sudah dijawab, yang dilempari adalah pasukan gajah. Nah, pasukan gajah, barakallahu fikum. Pasukan gajah dilempari. Ini kata him ini tadi menunjukkan bahwa tidak satu pun dari batu itu terjatuh ke atas bumi. Ya, tidak satu pun batu itu lepas dari badan atau dari musuh atau dari pasukan gajah. Semua batu yang dibawa itu masuk terkena ke badan mereka. Tarmihim, kepada mereka, dan tidak satu batu pun jatuh ke atas bumi, atau apa bahasa kita kalau nembak tidak kena, ya tidak satu pun batu sia-sia, tidak, tarmihim, melempari mereka. Terus ya, sniper mereka tidak meleset, semua tepat sasaran. Subhanallah, ajib jiddan. Yani yani tidak bisa dinalar dengan akal manusia. Adakah, Anda tanya, adakah sniper yang nggak pernah salah dari awal? Semua sniper menembak, mana bisa ya? Ya, akan terjadi meleset satu dua jika manusia yang melakukan. Tapi karena ini adalah kehendak dan kuasa Allah, maka tidak satu pun dari batu itu ada yang meleset. Semua mengenai tubuh manusia-manusia yang ikut di dalam pasukan gajah. Tidak terkecuali pasukan yang paling sombong, Abrahanya, ataupun pasukan yang menteri-menterinya, atau pasukan-pasukan yang bawahannya, semua terkena serangan dari udara, tembakan yang dilemparkan oleh burung tersebut. Tarmihim. Kemudian, apakah batu itu ada yang nyasar sehingga kena ke orang lain selain pasukan gajah? Misalnya kena ke penduduk Makkah misalnya? Hah? Ada nggak? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Apakah burung itu salah lempar sehingga kena batunya ke yang lain? Hmm? Tidak. Semua tepat sasaran. Bahkan ahli tafsir, sesuatu yang menakjubkan, bahkan ahli tafsir, subhanallah, ini pendapat eh, dari Ibnu Abbas ya. Coba Anda cek dulu ya. Bahkan ahli tafsir mengatakan, sebentar, bahwa batu tersebut itu sudah ada namanya. Ya, batu tersebut sudah ada namanya. Ini pendapat Muqatil ya, salah satu ahli tafsir. Jadi maktubun ala kulli hajarin ismu sahibihi. Allahu Akbar. Batunya itu yang kecil, batunya kecil. Itu sudah ada di situ namanya fulan, 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 fulan. Itu burungnya itu ketika dia melempar, itu tidak mudah kalau bukan burung yang memang Allah kendalikan secara khusus. Semua burung itu di bawah kendali Allah. Kata Allah, awalam yarau ila samai fawqahum, awalam yarau ila tayri fawqahum. Surat Al-Mulk, awalam yarau ila tayr, tidakkah manusia melihat burung-burung yang berterbangan di langit, fawqahum, di atas mereka,
Saffat, mereka mengepakkan sayap mereka, wa yaqbid, mengepakkan, kemudian menggenggam terus seperti ini. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah mereka bisa terbang dengan aman kecuali Allah yang menjadikan mereka bisa terbang dan aman itu. Tidak jatuh, itu Allah yang memegang mereka. Itu burung biasa. Itu burung biasa. Bagaimana dengan burung tayran ababil tarmihim bihijarat min sijil. Ini burung yang khusus yang dikirim untuk mengadab, saking detailnya azab Allah, dan Allah tidak akan salah dalam mengadab. Kata ahli sebagian tafsir disebutkan batu-batu itu sudah ada namanya. Hah? Mana ada pasukan terhebat di dunia ini punya peluru sudah ada namanya. Coba, pernah antum dengar pasukan Israel bikin peluru sudah ada namanya, orang-orang pasukan-pasukan tentara Gaza. Mampu nggak manusia bikin seperti itu? Kalau itu, eh, mana mampu mereka itu? Mana mampu? Mustahil seseorang itu bisa membuat anak panah ini untuk fulan, anak panah ini. Nah, ini batu ini untuk fulan. Ini pistol ini pelurunya untuk menembak fulan. Ada namanya. Mustahil. Mustahil. Ini menunjukkan apa ini? Ya, cerita atau kisah bahwa batu tersebut sudah ada namanya, ini menunjukkan rincinya, detailnya, dan adilnya, dan yakni apa ya? Sangat detailnya azab Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau mau azab detail. Ya, sekecil biji sawi saja diperhitungkan oleh Allah. Sekecil biji sawi, ya, bibit sawi diperhitungkan. Ya, apalagi nama itu besar, ditulis, nama itu besar, tertulis. Ya, subhanallah. Maka semua itu terkena mereka, tidak satupun, dan Allah sudah tulis nama-nama mereka. Dan burung itu tahu kemana dia harus melemparkan batu-batu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalimat tarmihim ini mengandung banyak pesan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bihijarah. Hijarah. Hijarah artinya apa? Hijarah. Apa artinya? Apa arti hijarah? Hijarah artinya batu. Melemparkan dengan batu. Baik. Batu, seberapa besar batu itu? Ini seberapa besar batu itu? Ini ada beberapa pandangan. Tapi kalau dari perkataan Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair, Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair mengatakan bahwa batu-batu itu kecil, bukan batu yang besar. Disebut bahwa besarannya itu tadi, batu itu paling kecil seperti adas, paling besar seperti himsah. Dilihat, Anda tunjukkan di sini batunya. Wallahu alam, tapi begitu menurut pandangan Ibnu Abbas. Ini ini adas. Adas itu apa bahasa Indonesianya? Jadi sebuah biji-bijian kecil. Ini seperti ini. Seperti apa ya? Ini sebesar apa ya? Kecil. Ini paling kecil. Ya, paling kecil. Di atasnya ada yang paling besar. Yang paling besar itu seperti seperti ini. Ini terbesarnya, ya. Tapi pun kecil juga ini. Ini sebesar kacang juga, kacang, ya. Jadi kecil lah. Yang tadi sekecil itu, ini paling besar. Jadi sebenarnya kecil.
Seperti inilah batunya karena burung itu tidak bisa membawa yang besar-besar, kecil saja. Nah, ini yang dibawa oleh mereka, ya. Iya, mungkin kurang lebih yang satu seperti kacang hijau yang kecil, satu lagi seperti mungkin eh, biji jagung, ya. Kurang lebih seperti itu atau besar dikit dari biji jagung. Itu besaran batunya yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Kurang lebih, wallahu a'lam. Bihijarah, batu sekecil itu. Bukan kemiri, kalau kemiri besar di bawahnya, di bawah kemiri. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bihijaratin, dengan batu, ya, batu. Baik, batu ini mewakili apa? Mewakili apa? Kalau kita punya senjata, di dalam senjata itu ada apa? Ada apa dalam senjata? Ada peluru. Ya, batu inilah pelurunya. Pelurunya. Peluru itu, peluru itu menentukan, menentukan tujuan. Bener nggak? Ada yang pelurunya itu peluru karet. Itu tidak untuk membunuh. Ada pelurunya itu yang peluru gas air mata. Itu juga bukan untuk membunuh. Tapi ada peluru yang sangat tajam dan beracun itu untuk membunuh, untuk mematikan. Ya, menurut antum, ya, menurut antum, ini batu ini kan peluru, ya nggak? Kalau batu saja itu biasa, tapi di sini disebut batu itu min sijil, min sijil, min sijil menunjukkan batu itu bukan batu biasa, ya. Batu itu bukan batu biasa, batu itu batu yang keras, yang memiliki sifat panas, yang memiliki sifat keras. Intinya dari kata min sijil, inti dari kata min sijil bahwa batu ini adalah batu khusus, peluru khusus untuk mengazab. Itu intinya. Banyak tafsirnya. Apakah ini batu panas, batu ini keras, batu ini dari neraka. Ini banyak penjelasan ulama. Tapi intinya ini bukan batu biasa. Ini bukan peluru biasa. Ya, ini bukan peluru biasa. Tapi ini peluru yang khusus untuk mematikan dan merusak badan mereka. Nah, jadi kekuatan dalam pistol itu atau dalam apa peluru itu tergantung pelurunya untuk apa. Kan itu pelurunya untuk apa. Nah, sekarang peluru yang digunakan oleh burung ini, apakah peluru biasa? Apakah hijarah biasa? Batu biasa? Hmm? Bukan. Tapi batu yang luar biasa. Ya, dari tanah yang sudah terjemur, terbakar. Anak tidak bisa bayangkan bagaimana batu itu. Tapi kata ulama intinya batu itu khusus punya sifat azab. Begitu. Jadi dia punya sifat mematikan. Jadi kalau istilah peluru, di dalamnya sudah ada racunnya, tajamnya, begitu. Sudah ada A dan B-nya. Begitulah batu ini. Min sijil itu menjelaskan tentang sifat batu itu, sifat yang batu itu adalah batu yang dikhususkan untuk membunuh, untuk mematikan, untuk merusak, ya, untuk merusak tubuh mereka. Bihijaratin min sijil. Makanya banyak pandangan ulama juga tentang batu tersebut, ya. Apa kekuatan batu tersebut? Kekuatan batu tersebut ketika kena tubuh, dia masuk ke dalam. Batu itu bukan batu yang kalau kena ke badan, dia itu, ya, kalau batu biasa kena ke badan, apa bahasanya? Tuk, gitu. Tuk, apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Mental. Ya, batu min sijil ini, dia tidak mental. Dia apabila dilempar, maka dia akan masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Tuh, makhluk masuk ke dalam tubuh. Ya, subhanallah, ajib jiddan.
sesuatu yang menakjubkan. Ini kalau antum saat itu ya, saat itu melihat seperti misalnya Walid bin Mughirah, ada tokoh-tokoh Mekah itu yang melihat kejadian itu. Contohnya Walid bin Mughirah, Wa'il bin Al-As, Umayyah bin Khalaf, ini orang-orang tua semuanya nih, orang-orang tua ya. Ini orang-orang tua yang mereka tuh lihat kejadian itu dan mereka masih hidup di zaman Nabi. Ketika ayat ini turun menjelaskan tentang kekuasaan Allah saat itu. Diingatkan bahwa Allah berkuasa membela Ka'bahnya dan Allah sekarang mengutus Rasulnya dan berkuasa membela Rasulnya. Harusnya jika mereka hatinya terbuka dan lembut, harusnya mereka itu orang pertama beriman. Bayangin bagaimana tidak, ya, mereka melihat itu semua dengan mata kepala sendiri bahwa ada batu yang bisa menembus ke dalam tubuh manusia. Satu itu sifatnya menembus. Padahal batunya bulat, bukan seperti peluru manusia yang bentuknya seperti anak panah yang tajam. Tidak, batunya bulat, tapi dia masuk ke dalam tubuh manusia. Itu bayangin batu apakah itu? Itulah kata min sijil tadi. Min sijil itu maknanya menunjukkan batu khusus untuk mengazab. Apakah dia panas, apakah dia keras, apakah dia itu diambil dari neraka jahanam. Semuanya bisa, makna itu bisa. Intinya dia untuk mengadab, masuk ke dalam tubuh. Satu itu, dia masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, batu itu punya sifat. Apabila seseorang kena batu itu, maka tubuhnya akan atau kulitnya akan rusak. Kulit dan dagingnya akan rusak. Ya, kulitnya akan rusak, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, dan dagingnya pun akan rusak. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala perbuat atas mereka. Satu orang mendapatkan 3 batu. Ini kalau diteliti lagi dan wallahu a'lam, apa hikmah 3 batu? Ya, kenapa satu orang harus 3 batu? Wallahu a'lam. Anda juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari penjelasan para ahli tafsir tuh batu itu mengenai area-area tertentu ya. Di antaranya batu itu mengenai badan, ya, mengenai area badan. Juga batu itu bisa mengenai kepala. Jadi ada yang mengenai kepalanya, kepala orang itu. Kemudian ada yang mengenai badan orang itu. Nah, makanya mungkin 3 itu biar sempurna mungkin ya. Biar lengkap. Ada yang kena kepala, yakni bagian kepalanya kena, bagian badan juga kena. Ya. Badannya tidak disebut badan kanan kiri, tapi yang jelas pala ada yang kena bagian palanya, ada bagian kanan. Jadi satu orang 3, ya 3 masuk batu ke dalam tubuhnya, 3 batu yang bersifat menghancurkan dan merusak tubuhnya. Nah inilah kaum muslimin rahmati Allah. Apa yang terjadi sebab batu yang dilempari oleh burung tersebut? Apa efek yang terjadi pada tubuh mereka? Ini insya Allah nanti kita bahas di ayat yang kelima surat Al-Fil. Apa yang terjadi pada tubuh mereka ketika Allah melempari mereka dengan batu tersebut melalui burung-burung Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala eh, berikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah berikan kita pemahaman dan bisa memasukkan dalam hati kita tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang luar biasa, yang sangat-sangat super kuasa, dan hadiri rasa takut kehadapan Allah Subhanahu wa taala di atas kekuasaannya. Demikian barakallahu fikum, silakan berdiskusi dengan para tutor masing-masing. Barakallahu fikum Allah. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz Dr. Rahmat Hidayat Lubis, LCMA, Hafizullah, atas materi utama berupa tafsir Al-Quran yang sudah disampaikan. Berikutnya kita memasuki sesi tadabbur dan tazkiyah yang akan dipandu, yang akan berdiskusi dengan tutornya masing-masing. Silakan para peserta tadarus Al-Quran untuk memasuki ruangan breakout room-nya masing-masing.
Alhamdulillah, sesi tadabbur dan tazkiyah sudah dilaksanakan. Berikutnya akan kita dengarkan kalimat penutup dari Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz Aris. Syukran. Kesimpulannya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tarmihim bihijaratin min sijil. yakni Allah Subhanahu wa taala mengirim burung dan burung itu melempari mereka dengan batu dari sijil. Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, mampu merubah suatu keadaan di luar dugaan manusia. Seberapapun hebatnya persiapan manusia, Allah mampu memutarbalikkannya. Allah mampu memutarbalikkannya, persenannya nggak bisa terhitung, nggak bisa sekian persen. Pokoknya Allah mampu memutarbalikkannya sampai kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan Allah ini berlaku pada semua, pada keadaan kita sedang bahagia, sedang di atas, Allah bisa mendatangkan satu musibah sehingga langsung menjadi titik rendah, hancur terhancur-hancurnya seperti Qarun, Firaun, Abraham. Sebaliknya, orang yang rendah ada masalah, Allah juga mampu membalikkannya langsung menjadi mudah, ringan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, gantungkan diri antum dan hati antum kepada kekuasaan Allah, jangan gantungkan kepada usaha diri sendiri. Itu masalah. Kalau antum menggantungkan pada usaha diri sendiri, nanti kayak Abraha. Abraha sedang menggantungkan kepada usahanya dan kepada gajahnya, justru dari titik gajahnya dan usahanya itu dia hancur. Maka gantungkan kepada kekuasaan Allah dalam segala hal. Banyak sholat dalam menjalankan perkara, banyak doa, banyak tawakal kepada Allah saja, bukan yang lainnya, karena Allah yang maha mampu, maha mengatur segala urusan di bumi dan di langit. Selamat menikmati kekuasaan Allah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis, LCMA Hafizahullah, atas intisari dari materi hari ini, yaitu surat Al-Fil ayat keempat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan pahala untuk kita semua pada malam hari ini. Sebelumnya kami selaku MC pamit undur diri. Mari sama-sama kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.